kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Ada saya Joni, ada rekan saya Agung, dan juga Kartika. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Manajemen Inovasi dan Pengetahuan. Kali ini kelompok kami mengajukan ide inovasi berupa aplikasi Hai Ismi, edtech aplikasi terintegrasi untuk pendeteksian pada anak berkebutuhan khusus pertama di Indonesia. ABK atau anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mengalami diskusi secara fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional. Diperkirakan ada kurang lebih 4,2 juta ABK di Indonesia. ABK sendiri dibagi menjadi 5 golongan, yaitu tunarungu, tunanetra, tunalaras, tunadaksa, dan juga tunagrahita. Yang menjadi latar belakang kami mengajukan inovasi aplikasi ini adalah masih minimnya pengetahuan bagaimana cara penanganan pada anak ABK di Indonesia, baik di lingkup keluarga, masyarakat kecil, maupun masyarakat luas. Hai Ismi, model aplikasi yang kita ajukan akan memiliki 6 menu, yaitu edtech screening dan assessment, counseling, pedoman penanganan, farmasi, terapi ahli, dan juga komunitas. Menu edtech akan terdiri dari 3 fitur, yaitu scanning face, games, dan juga report. Scanning face akan membaca wajah anak dengan usia minimal 3 tahun untuk mengetahui apakah termasuk ke dalam ciri fisik anak ABK, khususnya tunagrahita dan juga tunadaksa. Karena menurut penelitian, anak dengan Down syndrome atau autisme akan menunjukkan wajah yang kurang simetri. Games akan mendeteksi ABK melalui respon game, fokus game, verbal atau audio games. Karena menurut penelitian, anak dengan autisme atau Down syndrome akan memiliki kurang terhadap respon, fokus, dan juga verbal atau audio. Kemudian masuk ke report yang terdiri dari 2, yaitu report observasi harian dan juga raport akhir observasi. Raport akhir observasi merupakan raport final setelah adanya evaluasi dari raport harian selama 2 bulan. Kemudian sistem akan mengarahkan untuk melakukan konseling dengan para ahli di bidangnya. Masuk ke menu konseling, di mana terdapat 3 fitur, yaitu pengguna akan dapat memilih klinik atau rumah sakit untuk melakukan konseling. Kemudian dilakukan konseling dengan tenaga ahli atau medis, spesialis, sehingga akan meyakinkan hasil dari observasi aplikasi ini. Partner yang kita ajak adalah Gojek, Grab, Bluebird, dan e-wallet untuk pemilihan atau antar jemput ke rumah sakit pilihan. Kemudian untuk partner counseling, kami bekerjasama dengan rumah sakit dan klinik berkualitas, Halodoc, dan juga e-wallet. Hasil counseling atau rujukan akan mengarahkan tindakan terapis atau pemberian obat atau suplemen untuk menekan hormon yang tidak diinginkan sehingga membantu meringankan atau mengontrol motorik dan sensorik anak ABK, khususnya tunagrahita, Down syndrome, ataupun autisme. Masuk ke menu layanan terapi ahli, di mana pengguna dapat memilih klinik atau rumah sakit terapis. Rujukan dokter akan ditampung dan diarahkan pada klinik yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Partner integrasi kita adalah rumah sakit dan klinik berkualitas, Halodoc, BPJS, dan juga e-wallet. Kemudian ada raport kemajuan hasil terapi, yang mencatat dan melaporkan hasil terapi tiap harinya, supaya mempermudah ahli medis ketika dibutuhkan saat menangani anak ABK ini. Masuk ke menu farmasi. Menu ini adalah menyediakan pengguna untuk memilih apotek, farmasi, atau laboratori sesuai dengan rujukan dokter atau ahli medis. Kemudian masuk ke menu komunitas. Aplikasi akan menyediakan forum diskusi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya pada aplikasi HISMI ini. Hal ini akan memperkuat komunitas pemerhati ABK atau Autism Awareness untuk saling bertukar informasi atau saling menguatkan. Selain itu, dapat membantu untuk saling berdiskusi, tatap maya, seminar, atau mengadakan jadwal pertemuan komunitas. Partner integrasi kami ada Zoom, Jimit, IG, dan Facebook. Kemudian ada fitur donasi atau bantuan kemanusiaan. Platform ini untuk diadakannya donasi dan kegiatan amal yang akan disalurkan ke komunitas untuk kegiatan amal dalam memperhatikan kepada anak ABK. Untuk mempermudah adaptasi dari aplikasi Hai Ismi, kami menerapkan skema pentahelik inovasi yang melibatkan 5 unsur, yaitu keluarga atau masyarakat, kemudian bisnis, media sosial, komunitas, dan juga pemerintah. Hai Ismi, aplikasi inovasi ini akan memberikan manfaat bagi keluarga atau masyarakat tentang pengetahuan dan aplikasi panduan kini untuk keluarga dengan anak ABK. Kemudian dapat menimbulkan manfaat jangka pendek dan juga jangka panjang untuk pengetahuan, penanganan, fasilitas kesehatan, dan juga kebutuhan lainnya tentang ABK.
Pada segi bisnis, akan menyediakan platform sebagai jasa ahli medis dan beberapa kebutuhan penunjang untuk anak berkebutuhan khusus. Pada segi media, aplikasi HiSmi akan menjadi media bertukar informasi dan perkembangan tentang anak ABK. Pada segi komunitas, aplikasi HiSmi akan menjadi media penjalin komunitas kecil dan lingkup masyarakat luas agar lebih perhatian dengan anak ABK. Pada segi pemerintah, aplikasi HiSmi akan membantu, kemudian kami juga akan bekerjasama dengan instansi pemerintah untuk menangani kebutuhan fasilitas kesehatan khususnya untuk warga dan anak ABK. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Agung. Berikutnya yaitu ada elemen difusi, di mana tujuan utama dari sebuah difusi inovasi adalah diadopsinya gagasan atau ilmu pengetahuan baik oleh seorang individu ataupun kelompok tertentu. Elemen difusi diantaranya yang pertama ada inovasi, di mana munculnya sebuah gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang dengan mengusung sebuah aplikasi atau platform layanan digital kesehatan khusus anak berkebutuhan khusus yang terintegrasi dengan banyak fasilitas pelayanan dan ramah penggunaan serta informatif diharapkan menjawab sebuah masalah sosial yang ada. Yang kedua yaitu ada saluran komunikasi, yaitu alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Tujuan saluran komunikasi ini ada dua, yaitu yang pertama memperkenalkan suatu inovasi bisa melalui media sosial, media massa, seminar, workshop, sosialisasi, baik penyuluhan. Yang kedua itu dengan cara mengubah sikap atau perilaku penerimanya melalui intervensi langsung seperti pemberian konseling dengan profesional atau ahli, uji coba langsung atau pengenalan langsung kepada aplikasi dapat menjadi saluran komunikasi yang mengubah sikap. Yang ketiga ada jangka waktu, di mana merupakan proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolak sebuah inovasi. Dengan populasi 4,2 juta ABK di Indonesia dan terus bertambah, diharapkan aplikasi ini menjadi salah satu solusi atau suatu program unggulan dan sebagai penunjang kebutuhan anak berkebutuhan khusus dengan mengintegrasikan berbagai fasilitas layanan dan memangkas waktu sebuah proses efisiensi yang ada pada masa kini. Yang berikutnya yaitu sistem sosial, di mana merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terkait dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dengan konsep inovasi model pentahelix, terjadi kolaborasi antara pemerintah, tenaga ahli atau profesi, industri, komunitas atau organisasi masyarakat, dan media secara bersama-sama membentuk sebuah model inovasi dengan tujuan menjadi manfaat untuk masyarakat luas. Yaitu ada upaya adaptasi dan adopsi yang dilakukan. Berikut merupakan kelima kategori adopter yang terdapat dalam teori difusi inovasi. Yang pertama yaitu innovators, di mana jumlahnya ini di bawah atau kurang lebih 2,5% dari populasi. Innovators ini merupakan orang yang memperkenalkan inovasi, gagasan atau ide atau sebuah metodologi baru. Dalam aplikasi HiSmi ini yang merupakan inovator adalah akademisi atau pakar dan tenaga ahli maupun profesi. Yang kedua ada early adopter, jumlah di bawah atau kurang lebih 13,5% dari populasi, sebagai seseorang yang memulai untuk mengerjakan sesuatu atau mulai menggunakannya dan bertugas untuk melahirkan tren terhadap suatu produk tersebut. Dalam penerapan aplikasi ini, early adopters yaitu ada lembaga masyarakat atau pemerintah, guru, tenaga pendidik ABK, industri, dan media. Yang ketiga ada early majority, jumlahnya di bawah atau kurang lebih 34% dari populasi, di mana orang atau kelompok yang menerima suatu inovasi selangkah lebih dulu dari rata-rata kebanyakan orang lainnya. Kelompok ini diantaranya ada orang tua yang memiliki ABK dan komunitas atau organisasi masyarakat. Yang keempat ada late majority, jumlahnya memang di bawah kurang lebih sama 34% dari populasi juga, orang atau kelompok yang baru bersedia menerima suatu inovasi apabila menurut penilaiannya semua orang sekelilingnya sudah menerima. Kelompok ini dalam penerapan aplikasi HiSmi ada masyarakat umum. Dan yang terakhir yaitu ada golongan laggards atau si kolot, di mana jumlahnya di bawah atau kurang lebih dari 16% dari populasi. Sebuah lapisan yang paling akhir dalam menerima mengadopsi suatu inovasi.
Kelompok ini diantaranya adalah masyarakat kelas pendidikan dan ekonomi rendah, masyarakat yang bersikap tradisional baik adat, budaya, ideologi, agama, dan keyakinan. Kemudian yang berikutnya, ada strategi adopsi inovasi menggunakan teori Rogers, di mana yang pertama ada relative advantage atau keuntungan relatif. Keuntungan relatif merupakan bagaimana sebuah inovasi baru dapat dikatakan lebih baik ataupun tidak lebih baik dari inovasi sebelumnya. Dengan mengusung inovasi model pentahelix tadi, di mana pemerintah sebagai a decision maker, tenaga ahli atau profesi sebagai a quality control, industri sebagai developer, komunitas dan media sebagai marketer, tingkat keuntungan yang diberikan lebih berfokus kepada pemberian jasa atau fasilitas kesehatan secara kompleks kepada masyarakat sebagai utilizer. Jadi fokus utama dalam pemberian inovasi adalah kebermanfaatan untuk masyarakat luas. Yang kedua ada compatibility atau kompabilitas, di mana kesesuaian dalam difusi inovasi berkaitan erat dengan bagaimana sebuah inovasi dapat sesuai dengan keadaan, kebudayaan, dan nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Secara nilai dalam masyarakat, di mana kesadaran akan pola asuh atau parental control di Indonesia yang terus meningkat menyebabkan orang tua secara sadar lebih baik dan lebih informatif untuk mengetahui dan mengontrol kondisi anak dan memberikan suatu hal yang lebih terhadap anak. Yang ketiga yaitu ada complexity atau kompleksitas, di mana sebuah kerumitan merupakan tingkatan ketika suatu inovasi dianggap memiliki kerumitan sehingga seorang relatif lebih sulit untuk mengerti dan menggunakan inovasi tersebut. Dalam aplikasi HISMI ini, sarana aplikasi yang terintegrasi memudahkan orang tua, pengguna atau anak dapat mengakses sebagai layanan kesehatan, pengecekan dini, dapat mengetahui lokasi penanganan, estimasi biaya, dan ragam rekomendasi tindak lanjut lainnya. Yang keempat ada triability atau triabilitas, atau dapat diuji coba. Memiliki arti jika suatu inovasi dapat dicoba dalam skala kecil, biasanya juga dapat lebih cepat diadopsi dibandingkan dengan inovasi yang tidak bisa dicoba terlebih dahulu. Dalam penerapan HISMI ini, di mana masyarakat atau pengguna yang akan memberikan informasi mengenai kebutuhan dan pengalaman mereka dengan menguji produk aplikasi yang di-launching atau beta testing dan melakukan update berkala terhadap aplikasi tersebut. Yang kelima ada observability atau keterlihatan. Keterlihatan adalah tingkat di mana hasil suatu inovasi dapat dilihat atau visible bagi orang lain, di mana layanan aplikasi HISMI ini akan tersedia di Play Store dan App Store dan dapat diakses langsung oleh masyarakat sehingga keterlihatannya jelas serta masyarakat dapat memberikan masukan dan ulasan di laman pada Play Store dan App Store. Sejauh ini, deteksi dan terapi ABK dilakukan dengan proses manual yang umum melalui pendaftaran ke rumah sakit dan atau rumah tumbuh kembang, yang tentunya memakan waktu dan tenaga serta biaya yang tidak sedikit. Kami nantinya akan mengubah konsep dan cara ini menjadi satu pintu melalui aplikasi HISMI. Sejalan dengan itu, Kolben pada tahun 2015 mendefinisikan business model innovation sebagai pengembangan konsep-konsep baru dan unik yang mendukung kelangsungan finansial organisasi, termasuk misinya dan proses untuk mewujudkan konsep-konsep tersebut. Secara umum pula, disebutkan bahwa business model innovation merubah cara bagaimana suatu bisnis dilakukan. Berangkat dari definisi-definisi ini, kami berasumsi kuat bahwa inovasi yang kami ajukan masuk kategori BMI atau Business Model Innovation. Sedangkan berdasarkan asal dan tujuannya, proposal ini merujuk pada Open Innovation yang menggabungkan ide dan teknologi internal dan eksternal untuk menciptakan nilai baru bagi banyak pihak. Untuk kanvas bisnis model yang diajukan berawal dari GTBD, itu terkait dengan rendahnya kesadaran orang tua terhadap deteksi dini ABK, kemudian informasi dan akses terkait program dan pendidikan ABK yang masih kurang, dan juga biaya terapis dan pendidikan inklusif yang masih tinggi. Key features-nya ada pemerintah, tenaga pendidik dan terapis, orang tua dan atau keluarga dengan anak berkebutuhan khusus, dan pelaku medis. Mission statement-nya to be our special hand for special ones. Kemudian untuk competitive advantage-nya, belum ditemukan aplikasi yang sejenis di bidang yang sama, dan kami menilai HISMI nantinya akan menjadi pengemuka inovasi. Selanjutnya ada key activities yang disajikan juga cukup kompatibel, dan komponen pentahelix
yang diajukan juga cukup kompleks. Customers kami ada orang tua dan atau keluarga dengan ABK, terapis dan pelaku medis, juga institusi pendidikan inklusif. Problem solve dari JPBD tadi berupa EdTech, kemudian ada video and knowledge sharing, dan terakhir penggunaan aplikasi ini tentunya nantinya akan menekan biaya shopping doctors sebagaimana cara manual sebelumnya. Terus activitiesnya itu ada EdTech, counseling, community, terapi, dan farmasi. Dan untuk key metrics atau KPI kami dalam mengukur keberhasilan dari inovasi ini itu berupa weekly active users, kemudian video and knowledge sharing login atau open, subscription created, dan juga terapi and medic users. Channel komunikasinya itu berupa word of mouth, seminar dan workshop, PR, dan kunjungan ke institusi pendidikan. Tentunya market segmentasinya cukup jelas, semua jenis kelamin dan usia yang memiliki kebutuhan dan kepedulian terhadap informasi dan terapis ABK. Dan terakhir ada financial concern-nya itu ada cost structure, platform builder and development, ada people and hosting, legal and insurance, infrastructure cost, dan juga other cost seperti login, compliance, dan lainnya. Revenue streams-nya itu berupa affiliate revenue model, subscription revenue, transaction fee, dan juga sales revenue model. Terakhir itu terkait dengan faktor eksternal yang nantinya akan menyupport dari inovasi ini. Secara umum, kami membentuknya dalam 3 komponen utama, yang tentunya sebenarnya nantinya akan ada faktor-faktor lain yang menjadi pendukung atau supporting factor dalam driven inovasi ini. Nah, faktor utama tersebut adalah policy, karena kita tahu bahwa pemerintah telah menjadikan penanganan ABK ini sebagai isu nasional, khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kehadiran HISMI nanti harapan kami dapat menjalin kerjasama, terutama dalam pemberian fasilitas pendidikan inklusif bersama dengan kementerian terkait. Yang kedua itu terkait ekonomi. Yang namanya keuangan memang menjadi suatu hal yang sensitif. Nah, kita tahu bahwa biaya yang dibutuhkan untuk penanganan dan terapi ABK ini tidaklah sedikit atau relatif cukup tinggi, sehingga kehadiran HISMI ini nantinya akan banyak memangkas biaya terutama dalam deteksi dini dan konseling. Terus yang terakhir itu ada faktor teknologi. Internet of Things telah mengubah gaya hidup masyarakat dunia, dan tentunya di Indonesia juga sama, sehingga penggunaan suatu platform bukanlah suatu hal yang sulit lagi di masyarakat. Nah, tentunya kehadiran HISMI ini harapan kami akan berterima cukup baik di masyarakat. Faktor eksternal tadi mengakhiri presentasi kami, dan dengan ini kami nyatakan bahwa kami bersumpah tidak mencontek keseluruhan ide inovasi dari manapun. Terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.